Halo, calon arsitek muda. Bertemu lagi dengan saya, RR Sophia Ratna Haryati, yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran mengenai arsitektur Nusantara sebagai suatu bentuk keilmuan di mana tumbuh kembang arsitektur Nusantara sebagai bentuk arsitektur tropis yang berkelanjutan. Baik, langsung saja ke materi pembelajaran. Tumbuh kembang arsitektur Nusantara sebagai bentuk arsitektur tropis yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk keilmuan dalam arsitektur Nusantara. Dimensi arsitektur Indonesia sendiri oleh Priyotomo pada tahun 2002 menyatakan bahwa arsitektur yang didasarkan pada aspek falsafah, ilmu dan pengetahuan dengan ciri arsitektur pernaungan dan arsitektur perairan yang sumber pengetahuannya berasal dari budaya tanpa tulisan. Arsitektur Nusantara bukan sekedar arsitektur tradisional, sebab arsitektur Nusantara berada dalam ranah pengetahuan arsitektur, sedangkan arsitektur tradisional mengacu pada pengetahuan budaya. Kemudian ada juga Pangarso tahun 2010 yang menyatakan bahwa arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang sesuai dengan kefitrahan sistem wilayah budaya Kepulauan Asia Tenggara. Arsitektur Nusantara dapat dirumuskan sebagai falsafah ilmu pengetahuan arsitektur yang mengacu pada transisi budaya dan iklim wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Proses dari terbentuknya arsitektur Nusantara dengan keyakinan nilai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai suatu bentuk kebenaran sehingga menghasilkan rupa yang khas. Kesemuanya tersusun dalam wujud pengetahuan kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui tradisi membangun rumah. Jadi sebenarnya nenek moyang kita sudah memiliki kearifan lokal bagaimana teknik membangun rumah sesuai dengan iklim dan cuaca yang ada pada wilayah Indonesia yang termasuk di wilayah Asia Tenggara. Nah, arsitektur Nusantara ini mencoba untuk mengkinikan arsitektur tradisional ke dalam bentuk yang lebih modern, namun tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Dimensi keilmuan arsitektur Nusantara tidak lepas dari keyakinan antara pengetahuan, sistem, dan dimensi arsitekturalnya. Yang antara lain yang pertama, dimensi pertama yaitu titik amatan. Setiap manusia memerlukan titik amatan, sehingga keilmuan arsitektur Nusantara selalu mengandung unsur fokus dan detail. Kemudian yang kedua, dimensi dalam bidang, yang berwujud keragaman ornamen sebagai wajah alam kehidupan pada lingkungan binaan. Kemudian yang ketiga, ruang yang digunakan oleh Pangarso dengan istilah ruang Nusantara adalah digunakan oleh banyak aktivitas memproduksi ruang dan tidak digunakan secara individu atau mengonsumsi ruang. Kemudian yang keempat, dimensi aspek-aspek tempat yang terkait dengan perubahan makna seiring waktu, dari pagi, siang, sore, dan malam, dan pelakunya serta apakah dia individu, berpasangan, ataupun komunal. Sedangkan dimensi yang kelima adalah aspek pengetahuan yang didasarkan pada falsafah budaya yang mensejajarkan arsitektur Nusantara dalam perkembangan pengetahuan arsitektur di dunia masa kini, menurut Nugroho tahun 2013. Kelima dimensi tersebut juga merupakan kecenderungan perkembangan keilmuan arsitektur di dunia dengan istilah arsitektur berkelanjutan, arsitektur hijau, arsitektur responsif iklim, kemudian ada juga desain partisipatif dan bangunan pintar. Di sini Nugroho pada tahun 2018 menerjemahkan 5 dimensi keilmuan dalam arsitektur Nusantara. Dari dimensi pertama, titik, kemudian bidang, ruang, tempat, dan pengetahuan. Kemudian pengembangan ilmu arsitektur tropis Nusantara mengacu pada aspek dimensi arsitektur Nusantara, di mana titik, bidang, ruang, tempat, dan pengetahuan sesuai dengan konteks kesetempatan atau lokus, dengan tema kajian fokus, teknik kajian modus, dan pembaharuan semesta pengetahuan atau novus. Kemudian kita beralih kepada pemaknaan arsitektur Nusantara.
Pemaknaan kembali arsitektur Nusantara tidak lepas dari kesalahan tentang asal-usul budaya berarsitektur itu sendiri, baik sebagai tempat maupun sebagai tata bina. Sebuah tempat atau place lebih dari sekedar ruang atau space, yang mana tempat mengandung unsur pemaknaan sebuah ruang oleh manusia yang mempunyai karakter tertentu sesuai waktu. Sebuah arsitektur wujud dapat dikaji dalam beberapa sudut pandang keilmuan yang umum ada di dunia arsitektur seperti teori dan sejarah. Desain arsitektur, permukiman dan kota, teknologi bangunan, sains bangunan, dan sebagainya. Sudut pandang berarsitektur memungkinkan sebuah lokus dan fokus arsitektur dijelaskan dengan berbagai lintas keilmuan yang berhubungan dengan arsitektur atau sering dikenal dengan istilah interdisipliner dalam arsitektur. Di sini kita bisa melihat sebuah bangunan yang mengangkat tema tradisional namun dikemas dalam bentuk yang lebih modern dan tetap memaknai kembali sebagai bentuk arsitektur Nusantara yang tidak lepas dari asal-usul budaya setempat. Kajian entitas arsitektur Nusantara dengan berbagai sudut pandang pendekatan multidisiplin yang dianggap sebagai suatu bentuk arsitektur harus memiliki yang pertama keterbukaan diri terhadap realitas yang berkembang. Kemudian bagaimana kesiapan dan ketepatan metode untuk menangkap fenomena dari nilai-nilai arsitektural yang ada. Kemudian kedewasaan dalam komunikasi untuk menghindari pendapat yang menang sendiri serta lebih mementingkan kemanfaatan hasil dari proses yang memerlukan waktu lama. Di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk arsitektur tradisional yang bisa terlihat lebih modern karena dia menampilkan juga elemen-elemen modern di sana. Akan tetapi tidak melepaskan kesetempatannya, sehingga arsitektur ini yang letaknya di Jawa tetap bisa menampilkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi rumah tradisional Jawa. Memaknai arsitektur Nusantara dengan iklim tropis ini harus dilihat dari sudut pandang arsitektur yang memberikan inovasi desain yang tidak ada habisnya. Karyono mendefinisikan arsitektur tropis sebagai karya arsitektur yang memberikan solusi terhadap permasalahan iklim di lingkungannya berada. Memaknai arsitektur Nusantara dengan iklim tropis dilihat dari sudut pandang arsitektur yang memberikan inovasi desain yang tidak ada habisnya. Karyono mendefinisikan arsitektur tropis sebagai karya arsitektur yang memberikan solusi terhadap permasalahan iklim di lingkungannya berada. Pembahasannya harus didekati dari aspek iklim, terutama oleh bidang sains bangunan atau sains arsitektur. Hal ini agar dapat memberikan jawaban lebih tepat dan terukur apakah suatu bangunan dapat dikategorikan sebagai arsitektur tropis. Di sini kita melihat bagaimana respon rumah tradisional dengan aliran angin. Jadi rumah-rumah tradisional memiliki atap tinggi karena menjawab permasalahan angin pada area iklim tropis. Kawasan tropis disapa sebagai wilayah di mana manusia terus beradaptasi untuk mencapai kenyamanannya, terutama di ruang luar maupun ruang dalam bangunan. Lingkungan binaan semakin menjadi minat antusias terhadap lingkungan luar terhadap kenyamanan publik. Pertumbuhan kota yang cepat telah mengubah lingkungan perkotaan yang lebih tepat di area hijau yang memberi pengaruh signifikan terhadap tingkat kenyamanan dalam bangunan. Permintaan akan kondisi kenyamanan gedung meningkat secara signifikan akibat paparan radiasi matahari di luar rumah yang berlebihan. Maknai arsitektur Nusantara dengan iklim tropis juga sangat mempengaruhi lingkungan termal dalam ruangan di dalam bangunan. Di iklim tropis, bangunan terlalu besar, maka panas pada siang hari karena sengatan panas matahari melalui selubung bangunan dan perlindungan terhadap radiasi matahari melalui peneduh jendela. Kondisi termal bangunan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dapat dicapai melalui strategi penurunan suhu di siang hari, melalui cara pasif ataupun aktif. Teknik penurunan suhu ini dapat dilakukan dengan modifikasi faktor iklim, pertukaran panas tubuh manusia, dan komponen bangunan. Faktor iklim radiasi matahari, suhu udara, angin, dan kelembaban udara. Aspek pertukaran panas manusia dapat dilakukan dengan perhitungan suhu secara fisiologis guna mencapai kenyamanan termal manusia. Di sini kita bisa melihat bagaimana ruang pada rumah tradisional Jawa memiliki bangunan lebih terbuka sehingga tetap sejuk di iklim tropis, namun
Ketidakberadaan kamar juga telah membentuk karakter orang Jawa yang berjiwa sosial. Maknai arsitektur tropis Nusantara dengan iklim tropis juga berbanding lurus dengan pengertian sains bangunan, di mana sains bangunan adalah kumpulan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang fokus pada analisis dan pengaturan fenomena fisik bangunan, juga lingkungan binaan. Pada ranah kesempatan Indonesia, maka definisi tersebut dapat lebih fokus pada pengertian ilmu yang dapat menjelaskan sistem alami dan buatan dalam membentuk suasana ruang di alam tropis kepulauan. Kondisi alam tropis kepulauan adalah bercirikan panas dan lembab dengan kelimpahan matahari dan angin. Hal ini menjadi keseimbangan antara masalah dan solusi, atau dengan kata lain, iklim dapat mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan. Di sini kita bisa melihat pola deret pada kompleks hunian yang mengadaptasi bentuk rumah tradisional Jawa. Hal ini menjawab respon terhadap termal dan angin. Saat kita mengenali arsitektur tropis Nusantara, maka kita yang pertama mewujudkan arsitektur berkelanjutan yang menautkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian yang kedua, arsitektur yang bersahabat dengan lingkungan, baik dalam hubungan manusia dan alam, manusia dan manusia atau sosial, juga manusia dan penciptanya atau secara spiritual. Kemudian yang ketiga, arsitektur yang tanggap iklim untuk memberi ruang dan tempat berhuni yang aman, nyaman, dan senang. Kemudian yang keempat, arsitektur yang sadar energi yang dilandasi atas kepedulian, kebersamaan, dan kemandirian. Kemudian yang kelima, arsitektur yang cerdas dalam lingkungan perubahan lingkungan, keterpaduan elemen bangunannya, serta dinamis dalam wujudnya. Di sini kita bisa melihat bentuk dari sebuah rumah tradisional yang disimulasikan memiliki dinding dari kayu, kemudian memiliki atap ijuk, lalu ada juga menggunakan material bambu dan juga rotan. Arsitektur Nusantara menjadi wujud arsitektur tropis masa kini yang tidak mengaburkan ciri Indonesia. Arsitektur tropis Nusantara masa kini ibarat sebagai salah satu pohon yang tumbuh dan berkembang di atas dasar keberlanjutan, ramah lingkungan, tanggap iklim, sadar energi, dan kecerdasan budaya. Keberadaannya di masa kini dapat diibaratkan sebagai sebuah penanda identitas yang berdampak ganda, yaitu kesemestaan dan ketempatan, dalam mengantisipasi globalisasi dan lokalitas. Kesemestaan dan ketempatan merupakan persandingan yang setara dan sangat berbeda dengan istilah globalisasi lokalitas. Globalisasi mengaburkan batas dan identitas arsitektural sehingga yang berbeda dipandang sebagai kolokalan yang berkesan terpinggirkan. Aspek kesemestaan arsitektur tropis Nusantara memberi kontribusi yang lebih luas pada perkembangan keilmuan arsitektur dunia, sedangkan aspek ketempatan untuk menilai ciri khas atau nilai-nilai lingkungan binaan bangsa menjadi upaya menuju arsitektur tropis Nusantara masa kini yang dapat dilakukan dari sudut pandang lingkungan binaan. Unit amatan dimensi lingkungan alam menyangkut aspek lokasi tapak, keharmonisan flora-fauna, kebinekaan iklim tropis lembab, kebersamaan tempat daratan dan perairan, serta pengetahuan semesta. Unit amatan dimensi lingkungan manusia mencakup nilai kearifan, kemanusiaan, guyup rukun, kemudian kebersamaan dan kesahajaan pengetahuan. Unit amatan pada dimensi lingkungan binaan mewujud dalam dimensi titik, bidang, ruang, tempat, dan pengetahuan budaya. Kemudian untuk kesemestaan arsitektur Nusantara, dalam wacana arsitektur Nusantara, kesemestaan dan nilai kesemestaan mengikuti pengertian umum tentang keberadaan suatu zat atau unsur yang berkaitan dengan keseimbangan antara fenomena alam dengan manusianya. Seperti yang dijelaskan oleh Pangarso bahwa nelayan Maluku tidak harus mempelajari ilmu klimatologi atau etologi untuk mengerti dengan tepat keberadaan kelompok ikan dalam suatu perubahan cuaca, namun cukup dengan mengamati perubahan awan, arah angin, dan juga arus air laut. Ataupun juga undagi Bali yang tidak harus mempelajari fisika untuk menentukan mana dasar puncak kolom suatu balai yang akan didirikannya. Tetapi ketajaman perasaannya lah yang menentukan. Oleh karena itu, sifat dari kesemestaan ini sebetulnya adalah sifat umum yang ada dalam setiap manusia ciptaannya. Pada dasarnya, pengetahuan dasar adalah keseimbangan antara alam dan pengelolanya,
atau dalam hal ini adalah manusia, dan bagaimana manusia peka terhadap fenomena alam, di mana dalam kata lain, kesemestaan ini dapat diidentikan dengan universal. Kesempatan arsitektur Nusantara merujuk kepada pengertian lokalitas, baik dalam pengertian umum maupun dalam pengertian arsitektural. Lokalitas seringkali dikaitkan dengan identitas, bahkan dalam beberapa pengertian dan rujukan selalu menjadi bagian yang menarik ketika mempelajari tentang regionalisme dan vernakuler. Pemahaman tentang ketempatan atau lokalitas untuk arsitektur di Indonesia menjadi sangat menarik karena kebinekaannya yang menjadikan di setiap etnik mempunyai kekhasannya masing-masing. Meminjam pendapat Virtuvius yang mengatakan bahwa unsur alam dan rasionalitas manusia membangun sebuah bentuk arsitektur, maka Virtuvius percaya bahwa perbedaan dari karya-karya tersebut adalah akibat dari dialog bolak-balik dari manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, maka lokalitas adalah sebuah perbedaan yang secara spasial terbentuk dari di mana lokalitas itu tumbuh dan atau ditumbuhkan. Di sini kita bisa melihat desain dari Gua Maria Sendangsono di Magelang, yang di sana menampilkan bentuk lokalitas Jawa yang sangat nampak dalam filosofi-filosofi yang diangkat di bentuk tempat peribadatan ini. Kemudian juga Gereja Pusarang Kediri yang mengangkat lokalitas rumah tradisional Jawa, kemudian ada bentuk candi yang menjadi salah satu bentuk lokalitas yang diangkat ke dalam sebuah perwujudan tempat ibadah. Respon arsitektur Nusantara terhadap iklim tropis pada dasarnya telah secara cerdas beradaptasi dengan iklim sebagai bagian dari pemahaman budaya dalam menciptakan bentuk binaannya. Keanekaragaman bangunan tropis dapat kita lihat seiring dengan keragaman budaya Nusantara. Kesemuanya mempunyai tautan antara pola hidup, adat kebiasaan, pakaian dengan lingkungan semesta sekitarnya. Dan apabila hal ini ingin dimaknai kembali oleh arsitek untuk mengkinikan kembali, maka pertama yang harus dilihat adalah nilai-nilai apa saja yang masih bertahan dan apa yang sudah bergeser. Di sini kita bisa melihat bagaimana daerah Indonesia bagian barat dan daerah Indonesia bagian timur dalam bentuk rumah tradisionalnya. Cara pendekatan terhadap iklim, respon terhadap suhu dan kelembapan sangat berbeda karena menyesuaikan iklim dan kondisi lingkungan yang ada. Berlanjutan arsitektur Nusantara merupakan penerapan sesungguhnya tentang prinsip-prinsip sains lingkungan binaan yang patut kita lestarikan keberlanjutannya. Pemaknaan kembali arsitektur tropis Nusantara sebagai wujud sains lingkungan binaan seharusnya tidak saja melestarikan aspek bentuk, namun lebih pada sistem lingkungan bangunan yang ada. Identifikasi lebih lanjut tentang aspek sains bangunan yang terkandung dalam arsitektur tropis Nusantara, dan kemudian ditindaklanjuti dengan penguasaan dan pengembangan secara menyeluruh yang pada akhirnya menjadi sumber ide sesuai kondisi lingkungan saat ini. Nilai utama pemaknaan kembali arsitektur tropis Nusantara adalah menjaga keberlanjutan pengalaman ruang yang menyatu dengan alam dan tanggap iklim dalam upaya membentuk sistem alami bangunan yang cerdas. Pelestarian keberlanjutan tidak hanya terbatas pada bentuk, gaya, ornamentasi, tetapi juga pada sistem lingkungan binaannya, seperti juga pada termal, pencahayaan, penghawaan, dan sebagainya. Keberlanjutan arsitektur tropis Nusantara tidak dapat dilakukan hanya dengan meniru, menggandakan, dan menempatkan secara mentah arsitektur tradisional pada bangunan modern. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan lingkungan alami, iklim makro, dan penggunanya. Nah, di sini kita bisa melihat ruang atap sebagai thermal mass, di mana kemiringan atap utama yang curam untuk menuntaskan air hujan. Tritisan yang lebar pada bagian depan bangunan, juga tritisan yang lebar pada bagian samping sehingga tampias pada dinding samping dan anjungan. Jadi sebenarnya model rumah-rumah tradisional telah menerapkan teknik menjawab permasalahan iklim yang ada pada lingkungan tersebut. Nah, tinggal bagaimana kita melestarikan teknik tradisional tersebut ke dalam bentuk yang lebih modern, namun tetap tidak asal-asalan. Nah, tapi tetap memperhatikan filosofi-filosofi yang ada dari kesemestaannya
juga kesetempatannya. Demikian materi pembelajaran mengenai tumbuh kembang arsitektur Nusantara sebagai bentuk arsitektur tropis yang berkelanjutan. Kita akan bertemu lagi dalam materi-materi pembelajaran yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. See you.